perang dua kelompok warga di distrik Kuamki Narama, Timika, Papua masih terjadi. Perang antar suku antara warga Kabupaten Duga dan Kabupaten Lanijaya kembali terjadi. Dua kelompok suku di distrik Kuamki Narama, Timika, Papua terlibat perang pada bentrok antar suku yang terjadi di distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua. Diduga karena ada warga Duga yang dibunuh oleh warga Lanijaya. Tewasnya Bupati Yahukimo Abok Busup diduga menjadi penyebab perang antar suku ini. Sejumlah rumah hancur dan dua rumah lainnya dibakar. Menewaskan 6 orang. Sebanyak 41 orang luka-luka dan kini tengah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Yahukimo. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya. Dengan lebih dari 1.340 suku bangsa dan 700 bahasa daerah, keberagaman ini mencangkup berbagai aspek seperti adatan, seni, musik, dan kuliner yang mencerminkan warisan budaya yang unik dari setiap daerahnya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menegaskan persatuan dalam perbedaan. Keragaman ini tidak hanya memperkaya identitas nasional, tetapi juga menjadi daya tarik bagi wisatawan. Sekaligus tantangan dalam menjaga kesatuan dan harmoni sosial di tengah perbedaan yang ada. Namun, keberagaman tersebut terus dilakukan diuji dengan munculnya berbagai konflik yang terjadi di berbagai daerah. Konflik-konflik tersebut bisa menimbulkan korban jiwa, luka-luka, dan bahkan harus ada yang mengungsi. Nah, menurut Winardi, konflik tersebut terjadi karena adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok, dan organisasi-organisasi, keagamaan, dan kemasyarakatan. Di era globalisasi ini, konflik tidak hanya terjadi karena adanya pertentangan pendapat, tetapi situasi berubah bahwa konflik terjadi karena adanya gesekan kepentingan, baik individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi pada suatu environment space atau ruang lingkungan. Pemerintah harus segera menyelesaikan masalah ini untuk menjaga keutuhan Indonesia, karena jika dibiarkan, Indonesia akan terpecah belah. Berikut solusi menurut beberapa mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang sudah saya kumpulkan datanya yang mungkin bisa diterapkan untuk meminimalisir konflik antar suku. Yang pertama yaitu ada belajar menghargai atau menghormati satu sama lain dan menjaga tutur kata yang baik. Nah, sikap saling menghargai mencangkup pengakuan terhadap keberadaan dan hak individu serta menghormati perbedaan suku dan budaya. Contoh konkretnya yaitu tidak memaksakan kehendak, tidak membanggakan salah satu suku, menyudutkan suku yang lain, dan saling tolong-menolong. Nah, yang kedua, melakukan lebih banyak kegiatan bersama agar menjalin hubungan antar suku secara perlahan. Dengan cara ini dapat memperkuat hubungan dan kerukunan dalam masyarakat multikultural. Kegiatan bersama bisa berupa gotong royong, membersihkan lingkungan sekitar, dan interaksi sehari-hari seperti tegur sapa. Dan yang ketiga yaitu ada saling membagi ilmu dari suku masing-masing. Membagi ilmu antar suku dapat meningkatkan toleransi dengan cara memperkenalkan kebudayaan masing-masing. Kegiatan seperti seminar, lokakarya, atau festival budaya memungkinkan setiap suku untuk berbagi pengetahuan dan tradisinya. Ini menciptakan pemahaman yang lebih baik dan mengurangi pandangan negatif. Selain itu, diskusi terbuka juga tentang perbedaan dan persamaan budaya dapat memperkuat hubungan antar suku, seperti yang terlihat dalam interaksi antara pengusaha Tionghoa dan pekerja Melayu yang menunjukkan toleransi melalui perayaan bersama. Nah, dengan menerapkan nilai-nilai yang sudah disebutkan tadi, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis serta mengurangi potensi konflik